Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bagus Rahmanda, selaku dosen mata kuliah Internet of Things. Perkenalkan kami kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perjanjian. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anissa Horina, selaku moderator sekaligus ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Alfarizi Dwiki, Farel Virus, Laluna Kaila, dan Naufal Abid. Baik, tanpa berlama-lama dimulai dari bagian pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pemborongan. Kedua, perjanjian tanpa pamrih. Perjanjian tanpa pamrih adalah jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan apapun, misalnya perjanjian pinjam pakai ataupun perjanjian hibah. Yang ketiga adalah perjanjian nominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farel Virus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan atau berakhirnya perjanjian. Yang pertama adalah jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak itu, semua telah ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 1066 Ayat 3 KUH Perdata. Yang kedua adalah salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa menyewa. Yang ketiga adalah karena putusan hakim, artinya berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan oleh gugatan cedera janji atau dugaan prestasi atau perbuatan melawan hukum atau PMH. Selanjutnya adalah asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu perwujudan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3. Menentukan isi perjanjian, perlaksanaan, dan persyaratannya. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa para pihak harus menghargai substansi kontrak yang dibuat layaknya undang-undang. Asas ini juga merupakan implementasi pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Yang ketiga adalah asas konsensualisme. Asas ini didasarkan pasal 1330 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak. Walaupun berdasarkan kesepakatan, namun kontrak tetap tidak boleh dilakukan dengan adanya paksaan. Bila dilakukan dengan adanya paksaan, maka kontrak dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Anissa Khairina. Syarat sah perjanjian, kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua, kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud yaitu wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUHP Perdata menentukan bahwa tiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHP Perdata, salah satunya yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri.
Selanjutnya persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfarizi Dwiki. Terima kasih Saudari Anissa. Perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Berikutnya mengenai perikatan dan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Di samping sumber-sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Nova Labib. Ya, terima kasih Saudara Dwiki. Selanjutnya mengenai kontrak, menurut Black's Law Dictionary, kontrak adalah suatu perjanjian dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dari perjanjian tersebut. Dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 1. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. 2. Semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, serta mohon dukungannya untuk kelompok kami dengan like pada video ini. Terima kasih.